Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Arini dengan NIM 19060034, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Nah, ini saya ambil sumbernya dari buku Tadaro jilid 1 edisi ke-11. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pembimbing Dr. Sri Ulfa Sentosa, Magister Sains. Langsung saja saya jelaskan materi bab kelima, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Dalam bab 1 dan bab 2 yang sebelumnya telah saya jelaskan, di sana terdapat bahwa kemiskinan ekstrim itu tetap mencolok di negara-negara berkembang, di mana sebagian besar pendapatan rata-rata penduduknya masih kurang dari 1,25 US dollar per hari. Nah, itu tuh diperkirakan sekitar penduduk dengan banyak 1.374 miliar orang. Nah, yang merupakan paritas daya beli Amerika Serikat pada tahun 2005, dan sekitar 2,6 miliar lagi atau hampir 40% penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar per hari. Di sini ada indeks yang pertama, yaitu mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Mengukur ketimpangan, para ekonom biasanya membedakan dua ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analitis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan, dan distribusi pendapatan fungsional, atau bisa dikatakan juga distribusi pendapatan per faktor produksinya. Nah, di sini ada yang maksud dari distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan tadi, maksudnya adalah ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom, atau kata-kata yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Dan ukuran ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga saja, atau cara memperoleh pendapatannya itu pun tidak dipertimbangkan. Nah, faktor yang penting dalam distribusi ukuran pendapatan ini, seberapa besar perolehan masing-masing orang atau rumah tangga, tanpa mempersoalkan apakah pendapatan itu hanya diperoleh dari gajinya karena bekerja ataupun dari usaha-usaha lainnya di lain bekerja. Maksudnya itu usaha-usaha yang telah ia tanamkan investasi kepada suatu perusahaan, namun ia tidak turut bekerja dalam perusahaan tersebut, tetapi ia mendapatkan hasil dari uang yang ia investasikan kepada perusahaan tadi. Yang kedua ada distribusi pendapatan fungsional. Nah, distribusi pendapatan fungsional ini tadi adalah distribusi pendapatan bagi semua faktor produksi tanpa mempersoalkan kepemilikan faktor-faktor itu. Nah, maksudnya di sini ketimbang memandang atau memperhatikan orang-orang sebagai entitas terpisah, teori distribusi pendapatan fungsional akan terus berusaha menemukan presentasi yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan, serta akan membandingkannya dengan presentasi pendapatan total yang didistribusikan dalam bentuk uang, sewa, bunga, dan laba. Nah, itu merupakan pengembalian atas lahan-lahan serta modal keuangan dan fisik yang sebelumnya telah individu tanamkan. Akan dijelaskan ketimpangan pendapatan tadi, maksudnya itu ialah distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga di dalam suatu negara.
Ya, selanjutnya ada mengukur kemiskinan absolut. Mengukur kemiskinan absolut itu banyak ya, banyak cara untuk mengukur kemiskinan absolut itu. Namun sebelum menjelaskan cara-cara mengukur kemiskinan absolut, akan saya jelaskan apa itu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu adalah situasi ketidakmampuan atau nyaris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan absolut ini ada kalanya diukur berdasarkan jumlah atau hitungan per kepala dari orang-orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Itu tuh dihitung khusus untuk orang-orang yang mempunyai pendapatan di bawah rata-rata saja. Apabila hitungan per kepala ini dipandang sebagai bagian dari jumlah penduduk, maksudnya tuh dari 100 orang penduduk, melebihi 50 dari penduduk memiliki pendapatan di bawah rata-rata, maka kita tidak dapat membuat indeks per kepala. Garis kemiskinan itu pun ditentukan pada tingkat yang tetap atau konstan secara real, sehingga kita dapat memetakan kemajuan yang diperoleh pada tingkat absolut dari waktu ke waktu. Gagasannya itu adalah untuk menetapkan tingkat ini pada standar-standar tertentu, di mana jika seseorang berada di bawah standar rata-rata ini, maka dapat dinyatakan bahwa orang itu hidup dalam keadaan yang sangat sengsara. Itu pun bisa membuat kesehatan orang itu pun terancam karena kekurangan pendapatan. Di sini pun juga terdapat yang namanya indeks kemiskinan multidimensi yang baru. Itu maksudnya adalah ukuran kemiskinan yang mengidentifikasi orang-orang miskin dengan menggunakan batas ganda bagi tingkat dan jumlah kekurangannya. Kemudian mengalihkan presentase orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dengan presentase dari sejumlah indikator tertimbang untuk menentukan rata-rata kekurangan yang dialami rumah tangga yang miskin tersebut. Kita masuk indeks yang kedua, yaitu ada kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Di sini terdapat yang namanya pembangunan dualistis dan pergeseran kurva Lorenz. Beberapa tipologi khusus. Ada suatu ahli yang bernama Gary Fields. Ia menggunakan kurva Lorenz ini untuk menganalisa 3 kasus yang membatasi pembangunan dualistis. Kasus-kasus tersebut, 3 kasus tersebut diantaranya, yang pertama ada tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern, yang kedua ada tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, dan yang ketiga atau yang terakhir ada tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional. Dengan menggunakan 3 kasus yang telah saya sebutkan tadi, yang di kurva Lorenz tadi, Gary Fields itu menggunakan keabsahan dalil berikut. Dengan membalikkan urutan yang baru saja kita bicarakan. Yang pertama ada dalam tipologi pengayaan sektor tradisional, atau dalam 3 kasus di atas tadi itu dalam urutan nomor 3, pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan lebih rendah merata, dan kemiskinan yang lebih sedikit. Yang kedua, dalam tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan yang lebih kurang merata, dan tidak ada perubahan dalam tingkat kemiskinan. Dan yang ketiga, dalam kasus pertumbuhan tipe Lewis dengan memperluas sektor modern, pendapatan absolut akan meningkat dan kemiskinan absolut menurun, tetapi kurva Lorenz akan selalu berpotongan,
yang menunjukkan bahwa kita dapat membuat pernyataan yang ambigu tentang perubahan dalam ketimpangan relatif tersebut. Nah, itu dia pendapat dari Gary Fields tentang kurva Lorentz-nya. Selanjutnya di sini ada indeks yang keempat, yaitu karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Nah, rata-rata masyarakat di seluruh dunia atau para ahli memiliki pemikiran yang sama, yaitu kemiskinan itu lebih banyak berada di pedesaan. Nah, karena sebagian besar orang-orang miskin itu hidup di daerah pedesaan. Nah, pernyataan itu dapat dibenarkan karena bahwa aktivitas utama masyarakat yang hidup di pedesaan itu mereka bekerja pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait pada pertanian tersebut. Nah, bahwa komposisinya cenderung lebih banyak kaum perempuan dan anak-anak ketimbang laki-laki dewasa, dan bahwa pada umumnya orang-orang itulah yang merupakan kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Selanjutnya ada penduduk perempuan dan kemiskinan. Mayoritas penduduk miskin itu merupakan perempuan. Jika dibandingkan dengan kehidupan penduduk di berbagai komunitas paling miskin di seluruh dunia negara berkembang, kita dapat menemukan bahwa memang telah tersahkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan masyarakat yang lebih memiliki rata-rata pendapatan yang di bawah rata-rata, atau bisa dapat dikatakan miskin atau hidup dengan kesengsaraan. Itu bisa dibenarkan karena tidak hanya di negara kita saja, namun juga di negara-negara luar, baik negara maju maupun negara berkembang. Nah, kombinasi dari semua fakta-fakta yang ada itu menyebabkan sumber keuangan perempuan itu lebih kecil dan tidak stabil dibandingkan dengan sumber keuangan laki-laki. Nah, itu bisa disebabkan karena kekuatan bekerja dari seorang perempuan yang minim, dan perempuan itu lebih mengarah kepada mengasuh anak dan lebih bekerja di rumah saja. Beda dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan keluar atau malah banyak yang merantau ke kota-kota besar sehingga bisa memiliki pendapatan yang jauh di atas rata-rata dibandingkan dengan perempuan. Dan di sini ada indeks yang kelima, yaitu pilihan kebijakan dalam ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, dan serta beberapa pertimbangan dasar. Nah, di sini ada bidang-bidang intervensi. Nah, bidang-bidang intervensi ini tuh mengidentifikasikan 4 bidang luas yang mungkin dapat diintervensi melalui kebijakan pemerintah. Nah, bidang-bidang tersebut pun berkaitan erat dengan 4 unsur utama dalam menentukan distribusi pendapatan suatu negara berkembang. Nah, 4 bidang luas tersebut antara lain, yang pertama ada mengubah distribusi fungsional atau hasil dari tenaga kerja, lahan, dan modal ditentukan oleh harga tiap faktor tersebut. Yang kedua ada meratakan distribusi ukuran. Distribusi pendapatan yang fungsional suatu perekonomian akan diubah menjadi distribusi ukuran berdasarkan pengetahuan tentang bekerja kepemilikan dan pengendalian aset produktif. Yang ketiga ada mengubah atau mengurangi distribusi ukuran di tingkat atas melalui pengenaan pajak progresif terhadap penghasilan dan kekayaan pribadinya. Nah, dan yang terakhir mengubah atau lebih meningkatkan lagi distribusi ukuran di tingkat bawah melalui anggaran belanja pemerintah yang diperoleh dari
pajak yang dikumpulkan dengan meningkatkan pendapatan orang-orang miskin secara langsung. Nah, misalnya dengan program bantuan tunai bersyarat atau tanpa syarat, ataupun secara tidak langsung misalnya melalui pendapatan lapangan kerja seperti proyek infrastruktur padat karya atau perluasan akses pendidikan dasar dan perawatan kesehatan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kelima, materi bab 5, pembangunan ekonomi edisi ke-11 jilid 1. Semoga memberikan manfaat untuk semua yang membaca video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.